Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pejuang rupiah dimanapun sobat berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan semoga usaha kita ini ya, baik usaha nambang koin-koin cryptocurrency ini ataupun usaha kita yang sudah menjadi rutinitas kita, yang sudah menjadi kewajiban kita setiap hari kita jalankan, semoga selalu diberikan kelancaran dan tentunya diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap usaha kita ini bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Sobat Pejuang Rupiah akan memberikan informasi terbaru dan terupdate lagi dari aplikasi P-Network ya, dimana aplikasi P-Network pada pagi ini ya, pada pagi ini di Twitternya ya memberikan update terkait perihal ini ya, lock up your P. Nah, di sini kita diingatkan kembali ya, khususnya pioner P-Network dimanapun Anda berada, kita bagi yang belum ya melakukan penyetingan konfigurasi koin kita, di sini harap segera melakukan penguncian atau menyeting ya konfigurasi koin kita, seberapa besar koin yang akan kita tahan dan seberapa lama durasi ya penahanan koin kita ini. Nah, di mana di sini dijelaskan juga ya di Twitternya ya, ini pada 1 jam yang lalu tentunya ya, pada baru 1 jam ini dikeluarkan oleh Twitter resminya dari aplikasi P-Network ya. Dan di sini kita boleh lihat ya, di sini ya, ini kalau Twitter resmi dari Core Team ini sudah terchecklist ya, terchecklist begini ya. Nah, ini Twitternya resmi dari Core Team. Dan di sini kita juga diingatkan ya, ini udah menjadi pesan tersemat dan selalu ada terus. Di sini kita harus disuruh segera membuat dompet bagi yang belum membuat dompet ya. Dan tutorialnya pun ya ada di sini. Nah, ya. Di sini tutorialnya. Nah, ini tutorialnya seperti ini. Nah, ya. Yang kemarin seperti yang sudah saya ada ya di video saya sebelumnya. Nah, di sini arti dari pesan yang diberikan oleh pihak core team ini, it's time to set your lockup configuration. Visit your P-Network app home screen to get started. You lockup will take effect on March 14. Nah, di sini kalau ingin lebih jelasnya lagi ya, ini sudah saya translate ke bahasa Indonesia, sudah saya salin. Bagi sahabatku para pioner dimanapun Anda berada, bagi yang belum mengunci ya, silahkan segera lakukan penguncian atau penyetingan konfigurasi ini ya, dimana di sini
ada 25%, ada 50%, dan 90, 100. Nah, di sini persentase pengunciannya. Di sini Anda ya, para sahabatku, para pioner di sini ingin menguncinya seberapa lama? 50 apa 90. Dan di sini durasinya Anda ya, koin yang ingin Anda tahan berapa lama? Di sini ada 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun ya. 1 tahun atau 2 minggu malah. Nah, itu terserah ya. Di sini core team tidak apa namanya, mengintimidasi harus berapa lama. Ini sukarela ya, karena ini koin-koin Anda. Nah, koin-koin para pioner semua. Nah, tapi setiap yang Anda putuskan ya, yang Anda putuskan di sini tentunya harus dipahami dulu ya. Harus dipahami dulu sebelum mengambil keputusan ini, di mana setiap ada keputusan itu pasti ada risikonya, di mana setiap risikonya itu ya, itu ada yang berdampak baik, ada yang berdampak buruk. Nah, di sini kita harus tahu. Nah, maksudnya gimana, Bang? Ya, tentunya di sini ya perlu saya ingatkan atau perlu saya ibaratnya informasikan lagi, tapi sebelumnya saya mohon maaf, bukannya saya menggurui atau merasa so pintar, ini hanya sekedar sharing ya, ini hanya sekedar sharing. Di sini saya mencoba mengingatkan atau mencoba membuat Anda berpikir 2 kali sebelum Anda memutuskan apa yang ingin Anda lakukan. Nah, di sini saya memberi tahu ya, atau mengingatkan kepada pioner bahwa kalau kita ya mengunci koin 50% ya, atau misalkan lebih kecil 25%, maka di sini akan langsung pengaruh kepada ya ini ya. Nah, pengaruh yang ke plus nih ya, tingkat kecepatan ininya nih yang plus 17,89. Kalau kita naikkan di sini, kita naik lagi ya persentasenya 35,78. Nah, apabila durasinya juga ditingkatkan menjadi 1 tahun, ini naik lagi jadi 71% ya, 71,57%. Dan apabila ya ditingkatkan lagi, lebih lama lagi menjadi 3 tahun, tentunya ini akan lebih besar. Nah, di sini tinggal para sahabatku, para sobat pejuang rupiah ya, para pioner di sini tinggal putuskan berapa lama ya, berapa lama dan berapa banyak koin yang ingin Anda kunci. Satu, kalau Anda menguncinya di 50%, berarti ya koin yang akan kita dapat pergunakan pada saat nanti kita lolos KYC itu 50% dari koin kita ya, dari koin kita yang sudah terverifikasi ya, tentunya yang di warna ungu ya, yang ada di warna ungu ini ya. Kita lihat dulu masuk menu mainnet biar nyambung ya. Nah, ini ya, misalkan nih saldo saya sekarang di video ini 120. Nah, sedangkan yang terkunci ya, itu yang masuk ke konfigurasi penguncian itu hanya 65 koin saja. Nah, sisanya masuk ke saldo belum terverifikasi. Di mana saldo belum terverifikasi ini adalah dari referral ya, dari lingkaran keamanan. Nah, di sini yang saldo yang dapat ditransfer ke mainnet cuman ini ya. Jadi yang masuk itu yang 65 koin 65 koin, 97 inilah yang masuk ke mainnet, dan yang masuk ke sistem lockup ya, ke sistem lockup konfigurasi ini. Nah, jadi ini ya, jadi seberapa banyak nih koin yang kita tahan. Kalau misalkan
kita menyetingnya 90% dari koin kita yang ditransfer ke mainnet, jadi hasilnya berapa tuh ya kira-kira? Misalkan ada 65, berarti 90%-nya berarti cuma 10 koin dong, tentu misalkan ya. Nah, misalkan segitu ya, cuman 10. Nah, di sini terus lama durasi pengunciannya ini 3 tahun. Nah, di sini durasi penguncian ini sangat berpengaruh ya. Jadi mempengaruhi rate kecepatan nantinya ke boosternya ya. Nah, di sini tentunya di setiap kita ngambil keputusan ini ada risikonya. Risiko yang pertama ya, tentunya kalau misalkan menyeting seperti ini, pada saat nanti kita lolos KYC dan mainnya terbuka sudah berjalan, harga CoinPay ada harganya, tentunya kita cuma bisa menjual 10%. Ya, kalau menurut para sobat itu nggak apa-apa, ya lakukan. Nah, tentunya perlu diketahui juga bahwa nanti pada saat awal mainnet atau Pi ya koin Pi Network sudah ada harganya, ya waktu di awal launching tentu ya harus diketahui juga dan perlu digarisbawahi itu tidak mungkin sebesar apa yang kita impikan. Jadi tentunya ya itu nggak masalah ya, itu risikonya yang harus kita ambil cuma sedikit tapi dampaknya ya nggak terlalu masalah ya, karena tentunya harga Pi Network pada saat mainnet itu belum pada saat di launching itu belum harganya merangkak naik tinggi gitu ya. Tentunya harga koin Pi itu akan naik ke depannya tentunya di atas 1 tahun ke sana. Nah, jadi kalau kita menghold secara teorinya seperti ini ya di 3 tahun lama durasinya penguncian koin kitanya, tentunya di 3 tahun ke depan pastinya harga koin Pi itu akan jauh lebih tinggi lagi. Dan berdampak juga ya, dampak positif yang kita timbulkan kalau misalkan semua pioner mengunci sistemnya seperti ini ya di 90% terus lama durasinya 3 tahun itu akan berdampak positif pada harga tentunya. Kok bisa, Bang? Nah, karena pada saat nanti mainnet ya, itu koin ya, koin Pi itu jadi tidak membludak, tidak membanjiri di pasaran karena terkunci. Ya, jadi kemungkinan tidak akan membanjiri pasar dan tentunya kalau misalkan harga koin Pi Anda menyetingnya di 1 tahun atau 6 bulan dan kemudian yang pada menjual semua nanti akan merosot si harga koin itu ya karena kebanyakan koin yang dijual gitu kan. Dan tentunya itu dimanfaatkan oleh para cukong besar yang punya modal besar, yang punya modal tinggi. Orang-orang kaya yang ingin membeli koin Pi. Nah, jadi seberapapun koin nanti pada saat nanti listing atau laku di market ya menurut kita mahal, tentunya bagi mereka itu murah karena mereka punya banyak uang. Nah, di sini kita nih harus putuskan ya berapa lama dan berapa banyak. Nah, terus efek positifnya dari penguncian ini selain meningkatkan ke harga ya, meningkatkan ke harga koin Pi dan menjadi peredaran koin Pi menjadi sedikit langka karena kita tahan ke mayoritas misalkan ditahan di 3 tahun tentunya itu akan menjadi langka dan tentunya si harga koin Pi itu akan naik. Dan di sini perlu diketahui juga ya, bukan ternyata emang ini sudah menjadi rumus dari core team ya bahwa hasil ya penguncian kita ini ya ini ada ada tingkat bonus ibaratnya nih. Ada tingkat bonus ya kecepatan ya, ada bonus tingkat kecepatan dari si koin yang kita tahan ini di sini ya. Ini akan menjadi faktor penunjang setelah sistem mekanisme penambangan baru si koin
pi ini diberlakukan. Itu dari mana, Bang? Abang ngomong begitu ya. Nah, di sini tentunya saya sudah melihat ya simulasi penambangan sistem baru ini. Nah, di sini perlu diketahui juga ya, kalau kita sudah menyeting ini, kita simpan dulu ya. Kita simpan. Nah, sudah berhasil, lalu kita pergi ke sistem pengunciannya ini ya. Di sini sekalian saya jelaskan ya. Nah, di sini pratinjau simulasi penambangan baru. Nah, di sini ya perlu diingat. Nah, ini adalah simulasi sistem penambangan baru yang nanti akan diberlakukan pada tanggal 14 Maret atau sesudah tanggal 14 Maret ya, intinya akan berlaku di tanggal itu. Tapi saya juga tidak tahu ya, karena saya bukan Kortim ya. Tapi Kortim mengatakan ini akan berlaku pada tanggal 14 Maret. Nah, sistem penambangannya seperti ini. Jadi base rate dikali booster dikali reward. Ya, hasilnya 0,14. Base rate itu dari mana, Bang? Nah, base rate ya ini, udah ketahuan. Ini tarif dasar kita menambang koin pi per jamnya. Semua pioner itu sama ya. Semua pioner itu sama ya. Jadi per orang, per pioner ini per jamnya mendapatkan 0,0237 per jam. Dikali booster. Booster itu dari mana? Nah, di sini. Dari pioner kita nih selaku pioner itu 100%. 100%, terus dikali atau ditambah dari security circle 5 orang ya, kali 20%, jadi 100%, jadi 200. Nah, ini yang tadi saya bilang ini berpengaruh pada penambangan kedepannya, ya ini hasil lockup reward kita. Semakin besar kita melockup ya, yang tadi dikonfigurasi kita menyeting koin kita, terus berapa lamanya ya, berdampaknya ke sini. Jadi ini mempengaruhi ya, mempengaruhi penambangan kita ke depannya. Nah, jadi saat melakukan penguncian ini ya, saat melakukan penguncian ini ya, di sini kita jadi ada pengaruhnya ya. Jadi tidak, bukannya nggak ada pengaruhnya sama sekali, justru ini sangat berpengaruh buat kita mining koin pi ini ke depannya. Kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan dari koin pi ini jauh lebih besar lagi, dan tentunya ingin mendapatkan hasil dari koin pi lebih tinggi lagi dan mendapatkan harga nanti ke depannya lebih tinggi lagi ya, tentunya harus menahannya seperti ini 90 ya, dan lama durasinya 3 tahun. Maka hasilnya di sini 257 ya. Coba di sini kita cek lagi, benar nggak yang tadi pratinjau simulasi ini 257. Nah, kan 257,65%. Jadi nah itulah ya yang tadi saya bilang, setiap keputusan yang kita ambil tentu pasti ada risikonya. Nah, risikonya apa? Kalau kita menguncinya lama ya, mengunci koinnya tinggi 90% dan durasinya lama, tentunya kita pikirkan lagi ya, apakah kita ini kedepannya gitu kan, atau sehari-hari kita sudah merasa cukup ya dengan penghasilan kita sekarang. Kalau dirasa cukup, silahkan ambil di 90% banyaknya koinnya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi banyak kebutuhan ya, silahkan kunci di 50% saja, dan durasinya cuman saya sarankan di 3 tahun. Jadi kita perlu pertimbangkan ya, perlu pertimbangkan, karena konfigurasi itu mempengaruhi sistem mekanisme penambangan baru yang akan nanti diberlakukan pada tanggal 14 Maret dan kedepannya seperti itu. Nah, jadi bagi sahabatku para pioner, silahkan ambil keputusan sedari sekarang sebelum tanggal 14 Maret itu ada atau berlaku ya, berlaku.
Nah, jadi kalau misalkan kita tidak menyeting, maka secara otomatis ya komputer ini akan menyeting ya koin kita ini ya secara sistem ya lamanya itu 90% koin kita yang ditahan dan lama durasinya di 3 tahun. Menurut saya sih bagus ya. Saya pun setuju ya dengan sistem yang diberikan oleh core team itu ya kalau di kunci secara otomatis. Tapi bagi kita yang ingin menjual koinnya hanya 50% saja, makanya setting dari sekarang. Dan tentunya ya kedepannya hasil mekanisme penambangan baru ini ya ini akan jauh lebih besar dari penambangan yang saat ini kita jalankan. Di sini ya, kalau kita pengunciannya seperti itu ya dan tingkat referral yang kita jalankan ini ibarat begini adanya ya, seperti ini, segini adanya, tapi sistem penambangan baru itu jauh lebih besar. Di sini kita per jamnya 0,14 koin Pi per jamnya ya mendapatkan 0,14. Tapi ya kalau misalkan penambangan yang sekarang berlaku nih ya ini mendapatkan 0,06. Jadi menurut para sobat ya, menurut para sahabatku semua pejuang rupiah pengguna aplikasi Pi Network, base rate-nya atau kecepatan miningnya per jamnya itu lebih besar mana? Pada saat ini atau ya atau pada saat nanti simulasi penambangan baru itu diberlakukan, tentunya ya besaran sistem penambangan baru, tapi itu dipengaruhi dari ya dari lingkaran keamanan atau referral dan konfigurasi penyetingan koin kita. Kalau kita koinnya menyetingnya jauh lebih kecil, maka silahkan aja dilihat lagi ya, dilihat dan dipelajari di konfigurasi penyetingannya itu, apakah hasilnya lebih besar, apakah lebih kecil. Nah, di situ kita bisa membuat keputusan sendiri ya. Makanya di sini saya sengaja ya membuat durasi tentang lockup ini durasinya lebih panjang karena tentunya sekali Anda membuat keputusan ini dampaknya lama ya. Jadi keputusannya ini menentukan masa depan kita ke depannya di mana nanti hasil yang kita putuskan ini berdampak pada kecepatan atau pendapatan kita perharinya untuk mendapatkan koin Pi Network ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa sekarang ya rate kecepatan Pi itu kecil ya 0,024, beda dengan yang kemarin. Tentunya untuk mendapatkan koin Pi yang lebih besar itu ya tentunya butuh proses lama lagi. Dan perlu diingat juga ya bahwa kecepatan nantinya juga ya ke depannya itu akan menurun lagi. Dan pastinya ya kita kalau memutuskan ya dari sekarang kalau tingkat kecepatannya kita lebih tinggi ya otomatis ya tidak akan berpengaruh banyak. Tapi kalau misalkan kita sekarang memutuskannya di penambangannya yang lebih rendah ya kita ngambil lockup yang lebih rendah dan hasil per jamnya itu lebih kecil ya tentunya di masa yang akan datang itu juga akan lebih kecil lagi. Jadi silahkan direnungkan, silahkan diperhatikan, silahkan dicermati, silahkan diperhitungkan. Menurut para sobat ya seberapa banyak, seberapa lama durasi penguncian akun kita ini kita lakukan ya. Setelah dirasa bagus, dirasa mantap, dirasa fix, nah dirasa serak, nah baru putuskan just ya settingnya. Oke, terima kasih ya atas waktunya saya ucapkan
selamat untuk memikirkan ya, tentunya selamat untuk memikirkan. Nah, di sini kita, jangan asal-asalan ya, tentunya harus dipikirkan dulu, tapi dipikirkannya nggak usah lama-lama ya, butuh cuman berapa jam atau berapa menit ya, karena tidak membutuhkan waktu lama ya, kita udah bisa lah ngambil kesimpulan kalau kita ngambil ini gimana, udah ada. Tentunya cuman di sini kita perlu perlu dipikirkan. Jadi jangan asal aja, perlu dipikirkan. Nah, bagi sahabatku ya yang baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ini dan kebetulan belum bergabung di aplikasi Pi Network ini ya, silahkan ya selagi ada kesempatan dan mumpung masih ada peluang yang masih besar ini, gunakan dan ambil peluang ini ya, karena kalau misalkan tidak ambil ya tentunya Anda yang rugi sendiri nantinya ya. Memang sekarang koin Pi Network ini belum ada harganya, tapi saya yakin dan percaya koin Pi Network ini kedepannya akan to the moon, meroket tinggi ya, naik ke bulan. Nah, di sini bagi sahabatku yang ingin bergabung di aplikasi Pi Network, monggo ya silahkan. Dan jikalau tidak keberatan, silahkan gunakan kode undangan saya yaitu PPN83. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semua yang sudah memberikan subscribe-nya dan menyalakan tanda loncengnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.